Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang IPO saham PT IKAP Hamindo Putamas Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu IKPM, yaitu bergerak dalam bidang usaha industri farmasi personal care. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Berawal dari bisnis apotik, PT IKAP Hamindo Putamas mulai beroperasi pada tanggal 18 Mei 1978 dengan pembukaan pabrik utamanya di kawasan Pulau Gadung di atas lahan seluas 11.700 meter persegi. Pada saat ini pabrik telah dikembangkan dan terdiri dari bagian produksi, laboratorium riset dan pengembangan, bagian kualitas pergudangan dan kantor pusat untuk departemen marketing dan ekspor. Didukung oleh standarisasi fasilitas produksi CPOB untuk kelas steril, pharma, OT, PKLT, cair, dan kosmetik yang telah mendapatkan sertifikasi GMP dari BPOM, dibantu dengan sistem teknologi SAP untuk memastikan setiap produk yang diproduksi untuk penjualan perusahaan maupun yang diproduksi untuk pihak ketiga memenuhi standar kualitas untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Pada tahun 2016, perusahaan membuka pabrik keduanya di Jawa Barat di atas luas tanah 25.000 meter persegi yang dibangun untuk menunjang pengembangan produk-produk botol susu dan perawatan bayi Baby Huggy. Perusahaan berusaha untuk selalu melakukan inovasi dan pengembangan produk-produknya didasarkan moto perusahaan semangat untuk mendulukan hidup sehat. Seluruh produk-produk untuk perusahaan yang telah dikenal maupun yang akan diluncurkan memiliki unsur kesehatan dengan unique selling point yang mendukung konsumen untuk hidup sehat. Sebagian keberhasilan usaha perusahaan berasal dari kemampuan untuk menyediakan produk kepada masyarakat di berbagai generasi. Setiap divisi dari perusahaan memiliki produk utama dengan fokus konsumen yang berbeda. Divisi farmasi menyediakan produk dengan merek mereka yang dikenal oleh kaum milenial. Perusahaan akan terus mengembangkan portofolio produk-produknya, meyakinkan merek-merek perusahaan akan dikenal dan dipercaya tidak hanya oleh generasi pada saat ini, tetapi seluruh generasi penerusnya. Untuk alamat emitennya di KI Pulau Gadung, Raya nomor 29, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur 13930 Indonesia. Untuk situs pusat emitennya yaitu http://www.ikaphangindo.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan pusat emiten ini. Oke, ini dia teman-teman, mungkin kita pernah ketemu nama tuh obat ini, obat batuk ini. Mungkin sering banget kita ada batuk, mungkin ketemu. Ini dia untuk nama tuh perusahaannya nih. Dan juga ini pernah kita ketemu juga ya. Nah, mungkin kita sudah ketemu untuk nama tuh produk Huggy ini tuh. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 336.932.511 saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran rentang dari 160 sampai 180. Dana dipoles sekitar 53M sampai 60M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 23 Oktober sampai 30 Oktober tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 2 November sampai 8 November tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 8 November tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 10 November tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu TP OCBC Sekuritas Indonesia masuk ke papan pengembangan. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi perusahaan IPO ini. Kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sebesar 50% akan digunakan perusahaan akan untuk belanja modal dalam rangka mendukung pertumbuhan penambahan kapasitas produksi. Lalu sebesar 50% akan digunakan untuk menambah kemampuan dan memperkuat dana kas perusahaan untuk membiayai kegiatan modal kerja perusahaan meliputi biaya kegiatan operasional pabrik, pembelian bahan baku dan pembayaran gaji, dan biaya promosi untuk menunjang perkembangan produk perusahaan di pasar maupun di e-commerce. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Kita masuk ke struktur pemegang saham. Nah, sebelum IPO dan ini nilai nominalnya nih 100 per saham. Ini sangat menarik banget. Nah, sebelum IPO tadi kan dia itu, nah pada saat IPO nanti kan harganya tadi rentangnya nih di 160 sampai 180. Nah, kalau dia sebelum IPO dia nih 100. Nah, artinya dia nih kalau PSP-nya nih belum nama itu cuan teman-teman.
dia kan baru naik 60 poin sampai 80 poin. Nah, berbeda sama IPO yang sebelumnya tuh. Banyak sekali nilai nominal itu 10, 20. Nah, ini sudah berbeda, teman. Ini sangat bagus banget ini. Saya ingat seperti ADMR, Humi, dan juga Cuan. Dia mendekati juga untuk nilai nominalnya. Semoga saja nanti digoreng itu. Oke, mari kita lihat dulu siapa sih pemegang saham yang paling banyak adalah PT IKAP Halma Intimas, yaitu sebesar 78,12%. Lalu ada Maudi dan Titanus, dan juga Augustina, Reza, dan untuk masyarakat ya. Lalu untuk Esani yaitu karyawan. Nah, kalau kita lihat sih yang dijumlahkan setelah penuh ke Bursa Efek Indonesia ada sekitar 1,6 miliar. Ini dia untuk jumlah sahamnya totalnya tuh. Oke, kita lihat dulu untuk lockup sahamnya atau pembatasan sahamnya yang tidak boleh dijual. Oke, ternyata ada IKM, lalu ada si Maudi dan Itanius. Nah, berdasarkan peraturan OJK, maka seluruh saham yang dimiliki oleh IKM, terus Maudi, lalu si Titanus dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan selama jangka waktu 8 bulan. Nah, artinya tidak boleh dia jualan, teman-teman itu. Namun demikian, IKM juga telah secara sukarela berdasarkan surat pernyataan IKM tanggal 12 Oktober tahun 2023 untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan selama jangka waktu 12 bulan. Nah, itu nggak boleh. Dan juga kalau kita juga ini si Titanus juga sama 12 bulan juga tidak mau mengalihkan, itu dia. Jadi yang ada lockup atau dikunci sahamnya itu hanya 3 ya teman-temannya, si IKAP Halma Intimas, Maudi, dan Itanus yang di lockup. Lalu yang 2 ini nggak lockup ya, semoga saja tidak jualan ya teman-teman. Kejualan lumayan juga sih, ada sekitar 3 juta lembar saham jadi itu. Tapi sih menurut saya sih nggak mungkin dijualan, karena kalau jual sih masih sedikit cuannya, kecuali kalau sudah naik tinggi baru mereka jualan gitu. Nggak masalah sih, yang penting yang 3 ini jangan nama itu tidak lockup gitu aja. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke struktur kepemilikan saham kelompok usaha besarnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, yang paling banyak yang pegang ini adalah PT IKAP Halma Intimas, sekitar 97% ya ini. Oke, kita lanjut, yaitu laporan keuangannya. Nah, kalau tanda bintang ini diaudit ya untuk tahun 2020. Oke, kita lihat dulu untuk jumlah asetnya nih. Kalau kita sih dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Lalu di tahun 2022 nyata dia mengalami peningkatan sedikit, tapi di tahun 2023 nyata mengalami peningkatan. Untuk jumlah likuiditasnya untuk utangnya ini kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Artinya sangat bagus ya, karena utangnya ini menurun. Lalu di tahun 2022 ternyata utangnya ini meningkat lagi. Dan di tahun 2023 di kuartal pertama dia meningkat lagi itu. Untuk total hutangnya ini. Untuk jumlah likuiditasnya kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Lalu di tahun 2022 dia menurun lagi, tapi di tahun 2023 dia sedikit meningkat. Nah, ternyata untuk likuiditasnya ini agak sedikit mengalami penurunan. Oke, kita masuk ke laporan laba ruginya. Untuk penjualan neto ya di tahun 2020 ini meskipun tidak diaudit, kita lihat sih sekitar 715 miliar, lumayan besar banget ya teman-temannya. Tapi di tahun 2021 dia mengalami penurunan. Nah, mungkin ini oleh selesai corona kemarin ya teman-temannya. Nah, tapi kita bandingkan 2021 ke tahun 2023 ya. Kalau kita sih di tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Lalu kalau kita lihat sih di tahun 2022 dan tahun 2023 di kuartal pertama ternyata di tahun 2023 ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 itu. Untuk beban pokok penjualannya nih kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Semakin besar dia penjualannya, pastinya beban pokoknya ini pastinya mengalami peningkatan itu. Oke, kita langsung saja ke laba neto periode tahun berjalannya. Kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan. Lalu di tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan lagi. Jadi kalau kita sih meningkatnya itu hampir 100%. Nah, kalau kita bandingkan di kuartal pertama di tahun 2022 dan tahun 2023 ternyata meningkatnya sangat drastis juga ya teman-teman. Itu di kuartal pertama saja di tahun 2023. Kemungkinan lebih besar dibanding tahun 2022 sebelumnya nanti, kalau nanti tahun berjalannya teman-teman, kalau kita lihat itu. Jadi kalau untuk alat kesehatan ini masih dibutuhkan ya teman-teman untuk segi farmasi ini itu. Oke,
kita langsung ke lihat untuk kebijakan dividennya. Nah, kalau kita sih setelah penahanan umum perdana saham, perusahaan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham perusahaan dengan rasio sebanyaknya 30% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan dimulai dari tahun buku 2023 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan perusahaan dan tanpa mengulangi hak dari untuk rapat umum pemegang saham nanti perusahaan untuk menentukan lainnya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Pembagian dividen oleh perusahaan ditentukan berdasarkan nilai untuk robnya nanti, tahun perusahaan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis perusahaan nanti. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dia ini mau bagi dividen sebesar 30% untuk tahun buku 2023. Jadi ini sangat menarik banget. Jadi kalau kita ikut untuk IPO saham ini, nanti dia mau bagi dividen. Tapi itu tahun 2023 ya, artinya kemungkinan di tahun 2024 nanti dia mau bagi dividen itu. Oke, kita masuk ke policy IKPM ya di tahun 2022. Untuk harga di 160 dan di 180. Untuk PBP-nya yaitu 1,53 kali di 160 dan di 180 yaitu 1,72 kali. Untuk pelnya di 160 yaitu 16,26 kali. Untuk di 180 yaitu 18,29 kali. Untuk BP sama tentang harganya yaitu di 104,89, untuk delnya sama 119,33%, untuk lainnya 9,38%, untuk EPS yaitu 9,84, untuk jumlah saham jadi setelah penuh adalah 1,6 miliar, untuk ekuitasnya yaitu 176 miliar, untuk laba bersihnya yaitu 16 miliar, untuk total hutangnya yaitu 210 miliar, untuk market cap di 160 yaitu 269 miliar, untuk market cap di 180 adalah 303 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy IKPM di tahun 2022 ini. Oke, kita lanjut ke tahun 2023 di kuartal pertama. Untuk harga di 160 dan 180. Untuk PBP-nya yaitu 1,47 kali di 160 dan di 180 yaitu 1,65 kali. Untuk pelnya di 160 yaitu 34,47 kali, untuk di 180 yaitu 38,78 kali. Untuk BP yang sama ya tentang harganya 19,16, untuk nilainya sama tentang harganya 125,89%. Untuk lainnya 4,25%, untuk EPS 4,64. Untuk jumlah sahamnya di setelah penuh ada 1,6 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 183 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2023 di kuartal pertama adalah 7,8 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 231 miliar. Untuk market cap di 160 adalah 269 miliar. Untuk market cap di 180 yaitu 303 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy IKPM di tahun 2023 di kuartal pertama ini. Kalau kita lihat sih untuk policy ini murah banget ya teman-temannya tahun 2022 dan tahun 2023 ini. Murah banget dibanding IPO yang sebelumnya teman-teman yang pernah kita bahas. Oke, kita langsung masuk ke simpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham IKPM dari tahun 2021 ke tahun 2023 mengalami peningkatan terus dari segi penjualan dan pendapatan usahanya. Nah, meskipun di tahun 2020 dan meningkatnya sangat drastis dibanding tahun 2021 sampai di tahun 2023 nih, tapi dia tuh ada karena corona kemarin itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham IKPM ini adalah TP. Secara histori, sahamnya di KTP sangat menarik, sering dijagain, dan terakhir ngawal IPO saham blend. Nah, kalau kita lihat sih, ini dia ikutnya. Seperti Henkel kemarin itu bisa ditutup 4%. Untuk blend 5 kali ala. Ini semuanya jumbo. Dia bisa ngangkat ke atas semua. Dan juga dijagain harganya pastinya. Nah, jadi untuk TP ini sangat menarik ya, sebagai underweighter. Dan juga saya baca untuk IKPM ini ada sebagai apresiasi dia, ada juga asetnya di IKPM ini, OCBC ini itu. Yang keempat, dari segi policy sangat murah banget ini teman-teman, dari IPO yang pernah ditemuin, apalagi underweighternya itu TP yang sangat menarik, dan juga perusahaan mau bagi dividen sebesar 30% tadi untuk tahun buku di tahun 2023. Yang kelima, IPO saham IKPM yang buat saya menarik lagi pastinya adalah dari nominal harganya sebelum IPO kemungkinan bisa digoreng untuk saham ini. Ingat sama ADMR, Cuan dan Humi.
Nominalnya juga hampir sama dengan mau IPO. Dia nggak jauh beda. Dia berdekatan untuk harganya. Dia bisa digoreng. Apakah nanti untuk IKPM ini akan digoreng juga? Kemungkinan besar bisa. Ya semoga saja nanti begal teman-teman. Ya kalau kita lihat sih, dia harga sebelum IPO ada 100, pada saat mau IPO 160 dan 180. Itu kan naiknya tuh anggap saja 80 poin. Itu sangat sedikit. Belum nama tuh mereka tuh cuan banyak pastinya untuk PSP-nya itu. Yang keenam, kemungkinan pencetak saham untuk IPO IKPM ini sedikit dilihat dari jumlah untuk lot saham itu yang dibagi ke masyarakat itu sedikit banget ya teman-temannya, sekitar 3 jutaan ya. Nah itu pastinya kita akan mendapatkan sangat sedikit itu. Yang kelima, untuk IPO saham IKPM ini lebih cocok untuk kita manfaatkan itu momentum jangka pendek saja untuk mendulang cuan. Nah jadi kalau untuk hold jangka panjang kurang menarik pastinya teman-temannya. Tapi kita manfaatkan saja untuk nama itu cuan pada saat IPO ini itu aja. Nah gimana teman-teman, apakah teman-teman akan ikut untuk IKPM ini? Yang jelas saya akan ikut teman-teman, apalagi underwriternya ini TP OCBC yang sangat menarik banget, apalagi terakhir ngawal blend itu. Dan juga dia mau bagi dividen 30% dan juga nominal IPO saham itu 100. Apalagi policy ini sangat murah banget ini teman-teman. Nah dibanding LGS kemarin saya review ya, LGS kemarin itu juga murah policy, ternyata ada lebih murah lagi seperti IKPM ini itu. Nah jadi gimana teman-teman, apakah teman-teman akan ikut? Silakan teman-teman untuk analisa kembali, itu aja. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk video singkat saya tentang IKPM ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.